Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Senin 30 Juni 2025, renungan kita berjudul Berkorban untuk Orang Lain. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Ibrani 13 ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saya berkali-kali menahan haru mendengar cerita bagaimana orang-orang tertentu di jemaat gereja kami menggunakan gaji dari hasil kerja keras mereka untuk memenuhi yang sebenarnya bukan tanggung jawab utama mereka. Tetapi karena sikap Kristiani, sikap tanggung jawab, diminta jalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Dan karena kerelaan yang tulus, maka mereka rela mengurangi hak mereka untuk menikmati hasil kerja mereka. Bahkan dengan sadar, rela kehilangan waktu dan kesempatan yang seharusnya mereka gunakan untuk diri mereka sendiri demi membantu saudara atau keluarga yang lain. Secara sadar mereka membatasi kesenangan diri sendiri, memikirkan kepentingan orang lain, bertenggang rasa dengan kesusahan orang lain, mengikuti dorongan untuk membantu orang lain, membuat orang akhirnya benar-benar mengesampingkan kesenangan dan kesusahannya sendiri. Itulah pengorbanan. Pengorbanan ini sangat umum terlihat pada orang tua yang menyayangi anak-anak mereka, atau kakak kepada adik, atau sebaliknya, atau kawan yang sangat dekat. Orang bisa mengatakan apa saja menurut pikirannya, tetapi belum tentu mereka bisa melakukan yang sama seperti orang tua kepada anak-anaknya. Memang mengherankan bahwa semua kisah pengorbanan selalu menimbulkan perasaan haru dalam diri kita. Ada sesuatu yang hebat, yang terlihat dan mempesona pikiran kita saat memikirkan bagaimana mungkin seseorang yang masih muda meninggalkan hak-haknya untuk bahagia dan menikmati hidup hanya karena mereka memilih untuk memikul beban orang lain. Betapa agungnya sifat menahan diri demi orang lain. Saya bersyukur masih bisa melihat pengorbanan seperti ini di zaman yang modern ini. Saya berdoa agar Tuhan memberkati mereka yang telah berkorban, agar hidup mereka tidak sia-sia. Saya memohon agar Tuhan menunjukkan kemurahan-Nya dengan membuka semua jalan berkat bagi mereka yang telah memilih jalan pengorbanan. Wujud berkat itu banyak, tetapi tujuannya adalah agar di akhir segala sesuatu mereka bisa berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Artinya, agar mereka benar-benar menemukan kepuasan dari pekerjaan mereka. Mereka merasa berkontribusi bagi kerajaannya dan dipakai Tuhan untuk membawa orang pada kebenaran. Agar mereka juga mendapat respek dan kasih dari sesama atau lingkungan kerja mereka, promosi yang baik, dan pengaruh yang diakui banyak orang. Keadilan Allah juga bisa datang dalam bentuk berkat-berkat khusus yang mereka perlukan. Ya, berkat yang hanya sanggup diberikan oleh Allah sendiri. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan tentang pengorbanan. Tuhan melepaskan haknya untuk tinggal di sorga dan turun ke dunia demi keselamatan kita semua. Mari, teladanilah Yesus. Buka tangan dan hati
bagi orang-orang yang sedang membutuhkan. Korban-korban yang tulus bagi sesama itu menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan berkenan atas semua itu. Kata-kata bijak hari ini, melepaskan hak untuk menyenangkan diri sendiri, lalu berkorban bagi orang lain, sangat menyukakan hati Tuhan. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa bersama-sama. Bapa, tolong aku agar memiliki hati yang rela untuk berkorban bagi orang-orang yang membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Kasih yang murni memang menuntut pengorbanan, sebagaimana Yesus telah menunjukkannya dengan mati di kayu salib. Selamat beraktivitas, tetaplah menjadi berkat bagi orang-orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.